Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wal ifada wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalat al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang penuh barakah ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam pada hikmah yang ke-33. Syekh Ibnu Athaillah beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilayhi idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibad. Yang artinya al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haqqu Allah Subhanahu wa taala, al-haq yang maha hak, yang maha benar, laisa bimahjubin, tidaklah terhalangi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah terhalangi. Wa innamal mahjubu, dan hanya saja yang terhalangi itu, anta 'anin nazari ilaih, adalah engkau dari melihat kepada Allah, dari menyaksikan Allah. Idh law hajabahu syai'un, karena andaikan menghijab kepada Allah sesuatu, lasatarahu ma hajabahu, niscaya akan menutup kepada Allah itu sesuatu yang menghijab kepada Allah. Walau kana lahu satirun, andaikan bagi Allah ada penutup, lakana liwujudihi hasirun, niscaya adanya Allah itu hasirun, terdapat sesuatu yang melingkupi. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Wa kullu hasirin, maka setiap yang meliputi li syai'in, bagi sesuatu, fahuwa lahu qahirun, maka dia menguasainya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, padahal Allah Subhanahu wa taala al-qahir, yang maha menguasai, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Jadi apa maksud dari hikmah yang ketiga ini? Yang pertama adalah perkataan beliau, al-haqqu laisa bimahjubin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhijab. Maka di sini ketika kita mengatakan, misalkan ketika beberapa hari ini sering terlihat langit itu mendung, kita mengatakan matahari terhalangi dariku. Saya mengatakan begitu. Matahari terhalangi dariku. Saya tidak bisa melihat matahari karena matahari terhalangi dariku. Maka di sini jelasnya mata saya tidak ada masalah apapun. Cuman ketika saya melihat matahari, ada yang menghalangi, yaitu ada mendung, ada awan. Maka saya mengatakan matahari terhalangi dariku. Berbeda dengan perkataan saya terhalangi dari matahari. Saya menggunakan subjeknya adalah saya. Kemudian saya katakan saya terhalangi dari matahari. Maka perkataan saya terhalangi dari matahari ini berarti apa? Sebenarnya matahari itu sangat jelas di langit, tetapi karena mata saya mungkin terdapat penyakit,
misalkan ada katarak atau apa, maka saya katakan saya terhalangi dari matahari. Berarti beda. Kalau yang pertama, matahari terhalangi dariku, memang ada sesuatu yang menutup matahari dan mata saya dalam kondisi sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Dengan perkataan saya terhalangi dari matahari. Matahari tidak ada yang menutup, tidak ada awan yang menutupnya, tapi saya sendiri yang mata saya bermasalah. Maka tidak boleh kita katakan Allah menjadi subjeknya. Allah terhalangi dariku. Kenapa bahaya perkataan ini? Karena seakan-akan Allah itu bukanlah zat yang maha kuasa sehingga ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah. Coba saya katakan, Allah terhalangi dariku. Seakan Allah tidak maha kuasa, padahal dikatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itu tidak mungkin terhijab oleh sesuatu pada asalnya. Maka dalam hikmah sebelumnya disebutkan bahwasanya semua yang ada di dalam ini adalah kegelapan dan Allah lah yang telah membuatnya terang benderang. Maka enggak mungkin zat yang maha kuasa, zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini akan terhijab. Maka apa yang bermasalah ketika kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, kita tidak bisa mencapai maqam ihsan. Maqam ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah. Seakan kan engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita enggak bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, kita melihat Allah, maka bayangkanlah pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu kan maqam yang sangat tinggi dalam Islam. Orang yang sudah sampai kepada maqam ini insyaallah selesai hidupnya, akan tenang hatinya, akan selalu istiqomah menjalani perintah-perintah Allah karena dia sudah sampai pada satu derajat yang disebut dengan maqam muraqabah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia seakan-akan melihat Allah ataupun Allah pasti melihatnya. Maka ini disebut maqam muraqabah atau disebut maqam ihsan yang tertinggi. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW suatu hari beliau duduk-duduk bersama sahabatnya seperti ini, tiba-tiba datang seseorang. Sahabat bingung, orang ini tidak mereka kenal, wajahnya tidak familiar, wajah asing begitu. Tidak terlihat bekas orang ini dari perjalanan jauh. Andaikan dia orang asing, tentunya waktu itu belum ada hotel. Ketika misalkan penduduk Madinah ada hotel, orang ini perjalanan dari Mekah naik unta, tentunya bajunya kotor dan lain-lain. Kalau sekarang mandi dulu di hotel enak, tapi zaman Rasulullah nggak ada tempat mandi seperti itu. Tidak terlihat dia dari perjalanan. Tiba-tiba dia duduk dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya Muhammad, mal Islam. Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih. Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam itu. Kemudian ditanya, ya Muhammad, setelah Rasulullah jawab, dia bilang sodakta, benar kamu. Itu para sahabat bingung, ini orang bertanya tetapi membenarkan. Kemudian dia tanya lagi, ya Muhammad, mal iman. Wahai Muhammad, iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, beriman itu adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Disebutkan rukun iman yang 6 itu. Dijawab lagi oleh orang yang bertanya ini, sodakta, benar kamu Muhammad. Ini sahabat bingung lagi. Dia bertanya tetapi juga membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Yang terakhir dia bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, mal ihsan. Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu seperti itu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sampai ada beberapa tambahan dalam redaksi hadis itu. Ini hadis ternyata
Setelah orang itu pergi, ditanya kepada para sahabat, tahukah kalian sahabatku siapa tadi yang datang? Allah wa rasuluhu a'lam, katanya sahabat. Kami tidak tahu, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian ilmu. Sayyidina Jibril merubah bentuknya yang dari bentuk malaikat menyerupai manusia, datang kepada baginda Nabi dan dilihat oleh para sahabat yang hadir pada waktu. Tentunya bentuk ini bukan bentuk malaikat Jibril yang asli. Ini adalah penyesuaian. Jadi malaikat Jibril menyesuaikan dengan bentuk manusia. Intinya adalah di sini malaikat Jibril mengajarkan 3 makom tadi, tiga tingkatan ketika orang beragama. Ada yang Islam, iman, dan juga ihsan. Maka disebutkan oleh para ulama, ihsan ini adalah tingkatan tertinggi seseorang ketika sudah beribadah kepada Allah, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Maka sebenarnya manusia itu sejak kita dulu di alam ruh sudah menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Jadi semua yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir untuk hidup di dunia ini, ketika masih berada di alam ruh, sebelum dia diciptakan, sebelum dia di dalam kandungan ibunya, ruh itu sudah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, alastu birabbikum, kata Rasulullah, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian ruh kita menjawab, bala syahidna, benar ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Semua dari kita, baik yang kafir, yang muslim, semua yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan bahwasanya kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Semuanya, ruh kita sudah bicara seperti itu. Namun ketika manusia sudah lahir ke bumi ini, yang menjadi hijab antara kita dengan Allah bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh kita nanti ini kan yang akan rusak di dunia ini adalah badan kita. Yang akan hancur ketika dikubur itu adalah badan kita. Tetapi ruh kita itu tetap. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka akan dibuat bentuk badan yang sesuai dengan hukum yang ada pada masa akhirat. Akan dibuatkan lagi badan yang hukumnya berbeda dengan di dunia, tetapi ruh kita ini tetap. Maka ruh ini sebenarnya adalah yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka ruh kita dulu, sebelum kita lahir di dunia, sudah menyaksikan bahwasanya semuanya, baik yang kafir, yang muslim, menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka ruh-ruh itu menjawab, ya, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi nanti ketika kita sudah hidup di dunia, kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu, syahwat dan lain-lain, ketika kita mengikuti nafsu syahwat kita, itulah yang nantinya menjadi penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pekerjaan maksiat yang kita lakukan, nafsu yang kita turuti, akhirnya menjadi penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun pernah terhalang. Karena disebutkan di situ, engkau sebenarnya yang tertutupi dari Allah. Andaikan Allah itu bisa ditutupi sesuatu, niscaya dia mendapatkan sebuah hasir. Hasir itu adalah sesuatu yang meliputi, yang bisa menutup benda yang lain. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa? Allah sudah ada sebelum semuanya ada. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Zaman itu belum ada, waktu belum ada. Allah sudah ada dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana sesuatu yang diciptakan oleh Allah menjadi penghalang bagi Allah? Mustahil. Mustahil. Jadi kalau kita belajar hikmah ini, kita akan belajar 2 hal. Maksud saya belajar 2 hal penting. Yang pertama, hal dalam akidah, kepercayaan kita. Yang kedua, hal dalam suluk, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah.
Dalam hal akidah bagaimana? Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mungkin zatnya itu bisa dihalangi oleh segala sesuatu apapun. Karena Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu terhalangi oleh sesuatu yang Dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin sesuatu itu bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan kita kembali kepada fitrah kita, ruh kita tadi itu, kita akan bisa merasakan Allah. Bisa merasakan Allah, tetapi karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat yang kita lakukan, mengikuti hawa nafsu, kebenaran yang ruh kita sudah ikrar, sudah dia ikrarkan tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu kemudian makin menghilang seperti itu. Nah, itu yang terjadi kepada manusia ketika tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jadi secara akidah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada satu apapun yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam ranah akidah. Adapun yang kedua adalah dalam ranah suluk. Bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah cara agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Yang paling gampang adalah menghubungkan antara nikmat yang kita terima dengan sang pemberi nikmat. Saya ulangi lagi, cara berzikir yang paling mudah kata beliau Syekh Ramadan Al-Buti dalam syarah hikmah ini adalah menghubungkan antara nikmat yang kita terima dengan sang pemberi nikmat. Bagaimana prakteknya? Misalkan ketika kita mau masuk kamar mandi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku, berlindung kepadamu dari setan, jin laki-laki dan jin perempuan. Loh, kok ada jin, Ustaz? Memang tempat-tempat qada'il hajah, toilet, WC dan lain-lain itu adalah tempatnya jin. Itu adalah tempatnya jin. Makanya kita berdoa sebelum masuk menggunakan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan tidak boleh lama-lama di kamar mandi itu. Makanya kalau dulu di film-film barat itu, di kamar mandi, toilet mereka kan toiletnya toilet kering, disediakan koran. Jadi sambil melakukan aktivitas itu baca koran. Ya, tambah lama ya nggak boleh. Dalam Islam selesai harus segera keluar. Kalau sekarang mungkin sebagian orang ada yang kebiasaan sampai membawa HP, ya, pakai WC duduk bawa HP, scrolling sambil melakukan aktivitas itu. Nah, itu sebenarnya yang kurang adab, ya. Karena di kita toilet itu adalah tempat yang kotor, walaupun tempatnya bisa bersih, ya, kita buat bersih, tapi karena itu adalah tempat aktivitas kita qada'il hajah, dikatakan itu adalah tempatnya jin. Maka sebelum masuk kita Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kaki kiri. Selesai, alhamdulillah sudah lega, keluar kaki kanan, berdoa ghufranak ghufranak ghufranak. Ampunanmu wahai Allah, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ya Allah, terima kasih yang telah menghilangkan dariku penyakit, wa 'afani, dan telah memberikan kesehatan kepadaku. Nah, ini ketika dibiasakan, ini kan menghubungkan antara pemberi nikmat. Qada'il hajah itu nikmat luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bayangkan ada seorang raja sakit perut. Bayangkan ada seorang raja sakit perut. Ada seorang dokter, dia sudah tidak bisa mengeluarkan air seninya ataupun kotorannya, sudah berminggu-minggu tidak keluar, perutnya sakit, bolak-balik sakit perutnya. Ada seorang dokter bilang, wahai raja, bagaimana saya bisa menyembuhkan Anda bisa buang hajat sekarang,
tetapi dengan syarat kerajaan Anda kasihkan ke saya. Kira-kira raja yang sudah 2 minggu, 3 minggu gak bisa qada'il hajat dan hanya satu dokter yang bisa menyembuhkan dia, misalkan hanya satu dokter, dikasihkan gak kira-kira kerajaannya hanya untuk dia bisa qada'il hajat? Dikasihkan, Pak. Sakit luar biasa. Makanya sampai di dokter itu habis operasi kadang-kadang yang ditanya apa? Sudah kentut, Pak. Kalau sudah operasi perut apa? Karena memang indikasi itu ya bagus. Ya, saluran pencernaan kita bekerja dan itu nikmat yang luar biasa, termasuk kentut itu nikmat yang luar biasa, tapi jangan kemudian dikentutkan depannya orang ya nikmat yang luar biasa. Maka kita katakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza, ya Allah terima kasih telah menghilangkan penyakit dari mana penyakit itu, wa'afani dan telah memberikan kesehatan kepadaku. Jadi menghubungkan pemberi nikmat dengan nikmat yang kita terima agar kita selalu terhubung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kalau kita ke Indomaret itu apa yang dikatakan kalau kita numpang toiletnya itu pasti ditaruh itu. Sudah lega, ayo belanja begitu. Masa kita udah lega nggak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kata Indomaret sudah lega suruh belanja, kita belanja. Nggak enak lah masuk Indomaret cuma pakai toiletnya paling beli apa gitu kan, beli tisu apa yang kita nggak punya. Tapi kenapa kita tidak mengucapkan kepada Allah dengan hati yang sangat tulus, ya Allah terima kasih sudah saya diberi kekuatan untuk menghilangkan penyakit ini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita sejak kecil sebenarnya itu adalah bagaimana upaya kita menghubungkan nikmat itu dengan sang pemberi nikmat. Hati kita, dan itu zikir. Kita selalu ingat kepada Allah, kita ini hambanya Allah, selalu perlu kepada pertolongannya Allah dalam setiap keadaan. Mau masuk masjid, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk pakai kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik, begitu ya. Itu dibaca. Doa-doa seperti itu. Jadi kita mau masuk rumah, misalkan kita baca doa qul huwallahu ahad, Allahus samad, atau baca ayat kursi apapun. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Atau kalau kita mohon maaf sudah tidak hafal doa-doa tadi, paling tidak mau starter mobil bismillahirrahmanirrahim, mau ngegas bismillah. Itu kan indah begitu ya. Jadi kita menggantungkan bahwasanya kita ini enggak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah saya bisa menyetarter mobil. Dengan nama Allah saya bisa menghidupkan sepeda motor. Dibawa Allah itu dalam semua aktivitas kehidupan kita. Termasuk nikmat yang paling tidak kita rasakan dalam setiap detik, tarikan dan hembusan nafas kita, ini nikmat, Pak. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka sering ulama itu mengatakan imdad atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita itu berlangsung dari detik ke detiknya, setiap saat dalam hidup kita. Andaikan diputus 1 detik saja, niscaya manusia ini akan kolaps, meninggal semuanya. Alam dunia ini tanpa ada inayah, pertolongan dari Allah, maka semuanya akan hancur lebur. Maka kenapa planet-planet ini beredar pada porosnya, kenapa jantung kita tetap berdetak tanpa kita rasakan, kenapa organ kita tetap bekerja walaupun katanya kedokteran ini sudah bekerja secara otomatis, semuanya ini adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingat-ingat ini, seharusnya kita selalu terhubung dengan Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah, menghubungkan antara nikmat yang kita terima dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu caranya bagaimana kita bisa menghilangkan hijab-hijab sehingga kita bisa mengenal Allah, bisa dekat dengan Allah. Yang kedua caranya adalah dengan kita selalu kembali kepada Allah. Manusia itu diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak kalah oleh nafsu kita. Kebanyakan manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan.
Kullu bani Adam khatta'un. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah pasti bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Maka kita perbanyak kembali kepada Allah. Dengan hati yang hancur kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, saya hamba-Mu yang lemah. Mengakui kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua jalan ini kita tempuh, niscaya kita akan semakin dekat dengan Allah. Yang pertama apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan antara nikmat yang kita terima dengan mengaitkan antara pemberi nikmat dengan kita bersyukur atas nikmat itu. Yang kedua adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar manusia ini adalah diciptakan oleh Allah dengan lemah. Kita sangat lemah, kalah oleh hawa nafsu kita. Walaupun kita berusaha untuk istiqomah di jalan Allah, tapi manusia itu pasti melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia seperti itu. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang ketika diperintah tidak pernah maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Malaikat itu tidak diberikan nafsu, sehingga ketika dia diperintah sujud, ya sujud saja. Diperintah berzikir saja, karena memang tidak ada nafsu. Tetapi apa kemudian kata ulama? Manusia bisa mengalahkan malaikat apabila dia itu ketika diperintah oleh Allah bisa istiqomah kepada Allah. Kenapa? Karena memang ada nafsu di manusia. Di malaikat nggak ada nafsu. Jadi andaikan dibandingkan sama-sama makhluknya Allah, yang satu disertai dengan nafsu yaitu manusia, yang satu adalah hamba atau makhluk yang hanya diciptakan untuk taat kepada Allah. Ketika keduanya bisa taat, maka manusia ini bisa mengalahkan derajatnya malaikat. Karena kita punya nafsu yang perlu kita kalahkan. Makanya sering kita mendengar bahwasanya Rasulullah ketika pulang dari peperangan itu, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Manusia itu yang paling berat sebenarnya melawan hawa nafsunya sendiri. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa pandai dalam bergulat, bisa mengalahkan orang lain. Wa innamas syadid, orang yang kuat itu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Makanya orang yang marah-marah itu kalah sama nafsunya. Orang yang sabar itu bisa mengalahkan nafsunya. Orang yang kuat itu punya kendali, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan amalan untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hawa nafsu ini kalau kita sudah bisa mengalahkannya, bukan mengalahkan secara total, tapi kan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang bisa berubah. Makanya Nabi Muhammad diutus itu untuk berubah sifat-sifat yang jelek menuju sifat yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka ini adalah salah satu bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan hikmah yang ke-33 ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhijab oleh sesuatu apapun. Yang menjadi hijab itu adalah terdapat pada diri kita sendiri, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah mempunyai pengetahuan tentang hal ini, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena
ilmu pengetahuan sebagus apapun, kalau dia hanya menjadi teori tanpa kita praktekkan, itu tidak akan berfaedah apapun. Maka sedikit yang kita ketahui tentang ilmu-ilmu yang telah dijelaskan oleh para ulama ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya sedikit apapun. Paling tidak kita kepada yang terdekat dari keluarga kita. Saya itu kadang-kadang lupa setelah dari kamar mandi itu untuk baca doa gufronak tadi. Lah manusia keluar kamar mandi kadang-kadang lupa. Tapi ada satu hal yang selalu akhirnya membuat saya ingat. Kenapa? Ketika saya mengajarkan ini kepada anak saya yang masih TKB, Pak. Dia kalau ke kamar mandi kadang-kadang sama saya. Selesai, anak pakai kaki kanan. Langsung kita baca bersama-sama, gufronak, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Sejak saya mengajarkan ini kepada anak saya, alhamdulillah, akhirnya saya otomatis juga ketika saya keluar dari kamar mandi, akhirnya otomatis, Pak, gak usah mikir lagi, gufronak, alhamdulillahi adzhaba 'annil adza. Barokahnya apa? Barokahi ngajari anak saya yang masih kecil gitu ya. Jadi kalau kita ingin istiqomah dalam doa-doa ini, coba kita ajarkan kepada orang lain, terutama ahli keluarga kita. Kalau ada anak kecil itu mudah. Anak kecil itu mudah diajari dan dia tidak bertanya kenapa harus baca doa ini, artinya nggak tahu. Dia ikut saja gufronak gitu ya. Ini mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya bisa jelaskan dari hikmah yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa di Al-Quran itu bahwa semua roh sebelum dan itu betul kalau pada syahidlah betul bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tetapi dalam perjalanannya begitu dilahirkan ada yang mengakui Muslim, jadi ada juga yang tidak mengakui, jadi dia terhijab entah dengan apa itu, tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, sehingga dia menyembah api, menyembah patung dan lainnya. Nah, kira-kira yang menyebabkan seperti itu apa? Baik. Ya, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya. Yang pertama dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu apa? Ya, dia akan mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kecuali orang tuanya nanti yang mempunyai peran akan membuatnya dia beragama Yahudi, akan membuat dia beragama Nasrani, atau membuat dia beragama Majusi. Majusi itu penyembah api. Dulu di negeri Iran, yang sekarang jadi Iran, itu ada penyembah api. Maka yang kemudian pertama merubah manusia adalah orang tuanya. Orang tua itu seperti kita ini kan, ya alhamdulillah. Dulu kita lahir, kita milih Islam apa karena orang tua kita Islam? Saya ulangi lagi, dulu ketika kita masih kecil kita jadi Islam sebelum balik. Karena kita memilih Islam atau karena orang tua kita Islam? Karena orang tua Islam. Jadi semua itu dirubah oleh orang tuanya. Cuman manusia ini diciptakan oleh Allah disertai dengan akal. Nah, akal ini nanti yang akan menghantarkan manusia, karena manusia itu ketika masih baru lahir otaknya tidak sempurna, terus berkembang TK, SD, tambah bagus, tambah ngerti, tamyiz, dia bisa membedakan yang baik dan buruk, terus akan melakukan pencarian dalam dirinya, karena manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat penasaran. Kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa di dunia ini penuh dengan problem? Apa tujuannya saya hidup di dunia ini? Siapa yang menciptakan saya? Maka orang Islam yang kemudian belajar, dia akan terlepas dari Islam KTP itu. Dia akan menghayati Islamnya. Dia sholat itu tahu tujuannya untuk apa. Dia berzikir tujuannya untuk apa. Dia membaca Al-Quran itu untuk apa. Dia belajari itu. Makanya
bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis taklim, itu karena telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Maka kita ini termasuk terpilih untuk bisa memahami agama Islam. Mungkin sebagian dari kita di luar tidak peduli sampai sekarang tentang kenapa dia Islam, maka ada yang disebut dengan Islam KTP itu. Termasuk juga orang yang beragama di luar Islam, non-Muslim, yang awalnya dia Nasrani. Kalau dia menggunakan logikanya dengan benar, itu banyak sekali sekarang mereka, karena dia menjadi ahli dalam fisika, belajar fisika sangat dalam, profesor dalam fisika, akhirnya fisika yang mengantarkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia takjub, ada keterakturan yang luar biasa. Ini siapa yang menciptakan? Ada yang sampai kepada masuk Islam karena ilmu yang dia. Artinya apa? Orang kalau dia menggunakan logika yang tidak ada kotorannya, maksudnya tidak ada unsur fanatiknya, kebencian terhadap Islam, logika yang masih murni begitu, dan hatinya bersih, niscaya orang itu kalau memang benar-benar mencari siapa Tuhannya, itu pasti akan sampai kepada Islam. Dan betapa banyak contoh kalau Anda baca orang-orang non-Muslim yang masuk Islam gara-gara pencarian itu. Dan itu lebih baik dari kita, mohon maaf, yang Islam dari lahir tapi nggak pernah mencari. Ini Al-Quran bagaimana, ini Malaikat Jibril bagaimana, ini Nabi Muhammad bagaimana. Kalah dengan orang yang masuk Islam karena pencarian. Misalkan seperti artis-artis di Indonesia yang awalnya non-Muslim, kemudian berubah menjadi Muslim, dan dia belajar, itu bagus, bahkan mungkin bisa lebih baik dari kita. Kenapa? Ketika dia sudah login kepada Islam, berubah dari Islam, itu dosanya semuanya yang lalu itu hilang, dan dia seperti bayi yang lahir kembali, dan dia belajar Islam. Mungkin kita tidak belajar seperti mereka belajar. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita, bagaimana Islam ini jangan hanya kita terima sebagai dogma, katanya begini, enggak, tapi kita pelajari. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita akal agar kita bisa memfungsikan dan menikmati nikmat akal yang sudah Allah berikan kepada kita. Demikian. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oh, monggo. Silakan. Dan banyak pelajaran di situ. Jasadnya itu masih utuh, kemudian jasadnya Mbak Maimun itu juga utuh. Terus apa di antara ini ada orang yang paling baik, ada yang paling utuh. Sehingga mereka bisa diutuhkan oleh Allah. Apa pelajaran? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, benar ya. Memang hukum dasarnya, sunnatullahnya, kalau sudah jasad ditinggal ruh itu disimpan di tanah, itu menjadi terurai, menjadi makanannya hewan-hewan yang ada di tanah. Itu hukum dasarnya. Tetapi ada kaidah yang mengatakan sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di tanah itu tidak bisa memakan daripada jasad-jasad para nabi dan rasul. Jadi jasad mereka memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul. Maka ada memang jasad-jasad yang tidak hancur seperti itu, seperti para nabi dan rasul itu. Juga disamakan dengan mereka para solihin. Saya pernah mendengar berita di televisi itu, ada seorang guru ngaji di Indonesia, di daerah yang terpencil, desa tidak terkenal, tapi dia sepanjang hidupnya berkhidmah kepada Al-Quran. Dia menjadi guru ngaji, dan kita tahu guru ngaji di desa nggak seperti di kota lah ya, tidak mendapatkan gaji dan lain-lain. Hidupnya hanya ngaji. Nah, beliau meninggal, alhamdulillah dikubur. Suatu hari karena suatu hal kuburannya harus dipindah, maka digalilah kuburan di situ. Dan katanya jasad beliau, guru Al-Quran ini masih utuh, kemudian hanya mengering begitu, dan akhirnya dikuburkan lagi di tempat yang lain.
Nah, ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi memang ada, Allah menciptakan seperti itu secara alamiah ya. Termasuk dulu katanya di pemakaman Uhud itu kan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh oleh Wahsy di Uhud itu. Itu katanya beliau, para syuhada Uhud itu dimakamkan di daerah Uhud. Yang meninggal di daerah Uhud pada perang Uhud dimakamkan di sana. Katanya pernah terjadi hujan besar di daerah Uhud, akhirnya banjir dan menggerus pemakaman Uhud itu. Dan itu banyak saksi mengatakan makam para syuhada, para syahid yang meninggal di perang Uhud itu badannya masih utuh, jadi tidak berkurang. Bahkan darah itu katanya masih segar, dan bau yang keluar dari para syuhada itu berbau harum. Dan ini berarti Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan seperti itu. Adapun Fir'aun itu memang utuh jasadnya, tetapi dia diawetkan. Karena orang Mesir kuno itu keyakinan mereka adalah, mereka punya keyakinan tentang akan dibangkitkan nanti setelah kematian, tetapi paham mereka badan ini harus utuh agar roh itu bisa kembali lagi. Kalau di kita enggak, badan kita hancur dan kita akan dibuatkan lagi oleh Allah dengan badan yang sesuai dengan hukum yang ada pada zaman akhirat itu, yang berbeda dengan sekarang ini. Badannya, rohnya tetap, badannya nanti dibuatkan oleh Allah dengan badan yang sesuai dengan hukum yang ada pada dunia akhirat. Nah, kaum Fir'aun itu mereka diawetkan, walaupun di Al-Quran juga ada isyarat bahwasanya Allah akan menyelamatkan badan. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari kami akan menyelamatkan badanmu agar menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Itu Fir'aun yang meninggal di laut itu, di laut Merah ya, ketika tenggelam itu jasadnya diawetkan oleh bangsa Mesir kuno, dan ada seorang ilmuwan Perancis yang meneliti mumi di Mesir. Ya, orang Mesir itu ya alhamdulillah banyak yang pintar-pintar, tetapi peneliti mumi banyak datang dari Eropa ya, termasuk dari Perancis. Itu ada yang meneliti satu mumi, dan itu dikatakan dalam badannya itu banyak tergandung unsur garam, dan akhirnya dia masuk Islam begitu gara-gara meneliti bumi, karena sesuai yang dia teliti, mumi yang dia teliti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nunajji bibadanika litakuna liman khalfaka, atau al-ayah itu ayatnya, bahwasanya Allah akan menyelamatkan badannya saja sebagai ibrah atau pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Baik, saya kira demikian. Alhamdulillah. Ada lagi? Enggak ada ya? Oh, ada. Monggo terakhir. Waalaikumsalam. Memang kita bayangkan bagaimana bentuk dari Allah itu sendiri. Walaupun di dalam Asmaul Husna ada 99 demikian, tapi kita tidak tahu seperti itu. Apakah nanti kita di alam akhirat nanti setelah dibangkitkan pada hari kiamat, apa kita itu, manusia itu bisa ketemu dengan Sang Pencipta itu Allah? Sedangkan kita setelah Nabi Muhammad meninggal aja, kita juga tidak tahu adanya Nabi Muhammad, kecuali orang-orang Mekah, Madinah yang pada waktu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apakah kita di akhirat nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ulama sebagian mengatakan bahwasanya kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri dan mereka bisa melihat Tuhannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bagaimana nanti melihat Allah, wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi berdasarkan ayat ini dan penafsiran ulama, dikatakan bahwasanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Adapun di dunia, ulama juga berbeda pendapat apakah Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu
ketika bertemu Allah itu melihat Allah atau tidak. Itu mereka ulama ikhtilaf. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah ketika beliau mi'raj itu, menerima perintah sholat itu. Tetapi berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu kita kata ulama bisa nanti melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dan itu katanya adalah puncak kenikmatan yang tertinggi ketika kita berada di surga. Tapi beda-beda bapak-bapak, ibu-ibu, kata ulama. Sebesar pengetahuan kita kepada Allah di dunia, maka itu yang akan kita bawa ke akhirat. Saya ulangi lagi, kenikmatan kita berada di akhirat, pengetahuan kita kepada Allah itu sebesar pengetahuan kita ketika berada di dunia, itu yang akan kita jadikan modal di akhirat. Jadi nggak sama melihatnya Nabi Muhammad kepada Allah dengan melihatnya kita orang awam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah mengenal Allah di dunia, maka seperti itu nanti kualitas yang akan diberikan pengenalan Allah ketika berada di akhirat. Makanya kita bersungguh-sungguh di dunia ini, karena nanti di surga itu juga kapling-kapling. Ya, ada yang VIP, ada yang di bawah. Ya sama-sama masuk surga, tapi ya beda-beda kualitasnya ya. Yang suka itikaf di masjid, yang suka baca Quran, ya agak tinggi lah. Tapi yang kurang ya tergantung amal ibadahnya sendiri-sendiri. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.